Habib ini concern sekali sama radikalisme sehingga ini jadi bahasan beliau. Ini dia mendapatkan gelar PhD. Apakah kita tidak sayang ya dengan orang-orang yang punya pendidikan? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Rizik dapat gelar doktor. Refli, apa kita tidak sayang dengan orang yang punya pendidikan? Haduh, lalu kalau sudah PhD tidak boleh dipenjara. Habib Rizik dikabarkan mengikuti ujian disertasi, lulus dan memperoleh gelar PhD di balik jeruji besi. Gelar ini hasil disertasinya usai menuntaskan program doktoral dari Universitas Sains Islam Malaysia atau USIM dengan judul disertasi yaitu metodologi pemilahan antara usul dan furu dalam akidah dan syariah serta akhlak menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sontak, berita ini pun menjadi sorotan publik karena Rizik sedang dalam proses menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Seperti yang kita ketahui, jika ia terjerat kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat, Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor, dan Rumah Sakit Umi Bogor. Disertasi itu dilakukan secara online dan diuji oleh Profesor Madya Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni serta Dr. Ahmed Abdul Malik. Waktu pelaksanaan ujian disertasi yakni tanggal 15 April 2021 pukul 3 sore waktu Malaysia. Bahkan Rizik juga sempat mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, termasuk Polri dan Majelis Hakim, karena mendapatkan hak akses pendidikan sekalipun di rutan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengacara dari Rizik, yakni Aziz Yanuar, pada kanal YouTube Hersubeno Point pada tayangan Forum News Network pada 16 April 2021. Dalam dialog bersama Hersubeno Arif, Aziz Yanuar juga mengungkap bahwa Habib Rizik sebetulnya adalah sosok yang Pancasilais. Aziz Yanuar juga mengatakan bahwa justru Habib Rizik sangat menentang radikalisme. Ia menuturkan disertasi S3 Habib Rizik yang baru saja diselesaikannya membahas perihal bahaya radikalisme. Habib ini concern sekali sama radikalisme sehingga ini jadi bahasan beliau. S2-nya concern tentang Pancasila, S3-nya concern tentang radikalisme, menentang radikalisme dan juga terorisme dalam ajaran Islam. Mendengar Rizik berhasil memperoleh gelar PhD saat ditahan, tentunya memancing banyak pihak untuk berkomentar, dan juga si ex-imam besar FPI tersebut banjir pujian dari simpatisannya ataupun loyalisnya. Tidak lain dan tidak bukan, seperti yang dilakukan oleh mantan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Tengku Zulkarnain, yang memberikan selamat kepada Habib Rizik Syihab yang baru saja meraih gelar doktor dari Universitas Sains Islam Malaysia pada Kamis 15 April 2021 lalu. Pria yang biasa disapa Tengku Zul ini menilai mantan pemimpin Front Pembela Islam itu sebenarnya adalah aset negara, dan ia juga mencuit di akun Twitternya mengapa Rizik dianggap musuh hanya karena perbedaan politik. Sama halnya dengan ahli hukum tata negara Refli Harun pun yang juga menyampaikan pujian serta pandangannya terhadap Rizik. Ia menyinggung mengenai Habib Rizik memiliki pendidikan serta kemampuan yang bisa diberikan kepada negara sebagai kontribusi, tapi justru dipenjara dengan alasan yang ia sebut sebagai remeh-temeh dan sepele. Refli juga menyampaikan harapan tidak ada lagi orang yang ditangkap, ditahan, diadili hanya karena berdasarkan persoalan yang sifatnya politik seperti yang dialami oleh Habib Rizik, Syahganda Nainggolan, M. Jumhor Hidayat, Anton Permana, dan Gus Nur. Ini dia mendapatkan gelar PhD. Apakah kita tidak sayang ya dengan orang-orang yang punya pendidikan, kemudian punya kemampuan, tentu bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara, tapi kita lebih memilih untuk memenjarakannya dengan sebab dan alasan yang bukan kejahatan sesungguhnya. Seperti yang telah disampaikan oleh anggota DPR fraksi PKB, Lukman Hakim, yang mengatakan jika hukum itu tidak memandang siapa dia, entah itu copet ataupun tokoh. Lukman juga sempat menyebut jika Rizik terlalu arogan pada saat sidang-sidangnya kemarin. Bahkan, ia juga menyebut jika sejak awal pihak FPI kerap menantang Presiden, Kepolisian, TNI, dan seolah tidak pernah takut dengan penegakan hukum. Memang benar jika hukum harus berlaku sama, seperti yang dikatakan oleh Lukman Hakim, di mana entah itu Rizik berpendidikan, memiliki gelar PhD, Rizik seorang ulama ataukah imam besar sekalipun. Benar atau salah tidak bisa disamaratakan. Justru Rizik memiliki gelar pendidikan tinggi, namun ia berkarakteristik yang sangat tidak baik dan bisa dikatakan meresahkan satu negara. Katanya berpendidikan, katanya paham agama, tapi ucapan, perbuatan, dan kelakuan tidak sebanding. Tindak tanduknya lebih mirip orang yang tidak punya etika. Soal orang-orang hebat, ada banyak orang yang jauh lebih hebat dibanding Rizik. Rizik sama sekali tidak ada manfaatnya buat negara ini. Mulutnya penuh caci maki, hasutan, dan ujian
ujaran kebencian. Sekolah tinggi-tinggi tapi akhlak bobrok setengah mati. Negara ini tidak butuh Rizik. Masih banyak kok yang lebih kompeten dan mau berkontribusi nyata untuk membangun negara. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.